Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1081. Elaine mengangguk pada pengingat Jack dan menimpali, itu benar. Kamu tidak boleh makan terlalu banyak. Oh, sayang sekali, daging ini baunya sangat enak. Akan tetapi, aku tidak bisa memakannya terlalu banyak. Gerutu Ben sambil menelan ludahnya. Semuanya, mari silahkan masuk dan duduklah, tidak perlu formalitas. Jack tersenyum dan berkata, kepada kepala dan tetua dari keluarga cabang. Kita semua anggota keluarga White, dan itu membuat kita menjadi satu keluarga. Semua orang harus menikmati kebersamaan ini, ketika kita minum-minum, oke? Ya, Tuan muda benar. Semua orang duduk sambil tersenyum dan mulai minum. Setelah beberapa saat, Jack menoleh ke arah Lancelot dan berkata, ngomong-ngomong, Lancelot, apakah semuanya baik-baik saja di dalam keluarga cabang? Beritahu aku, jika ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku tidak terlalu akrab dengan situasi di antara keluarga cabang. Lancelot membuka mulutnya, ketika dia ragu-ragu untuk berbicara secara terbuka, dan dia secara naluriah melirik ke kepala keluarga cabang lainnya. Mereka tampak ingin berbicara, tetapi takut untuk melakukannya. Jack langsung menghibur mereka saat melihat reaksi mereka. Jangan khawatir, bicaralah secara terbuka. Aku tidak akan memberitahu siapapun, jadi kalian tidak perlu terlalu khawatir. Lancelot terdiam selama beberapa saat, sebelum dia mulai berbicara. Tuan muda Jack, bagaimana aku harus mengatakannya? Keluarga cabang selalu mendukung keluarga utama, bahkan daging monster yang kalian makan, berasal dari hewan yang kita buru di hutan belantara. Kami mengorbankan hidup kami setiap bulan, memasok dan mengirim daging hewan-hewan ini. Selain itu, kami juga menyediakan rumput berjiwa, untuk diberikan kepada keluarga utama. Semua itu adalah hal-hal yang kami suplai, dan kami memastikan, kami menyediakan bahan yang berkualitas baik. Kami sangat berharap, keluarga utama bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Lancelot berhenti di sini sambil melirik kerumunan, kemudian menambahkan. Sejujurnya, ini bukan apa-apa bagi kami, karena keluarga utama telah tumbuh semakin kuat, dan kami puas dengan perkembangan keluarga utama. Jika itu masalahnya, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Jack mengerutkan kening, dan terus mendorong masalah ini. Lancelot menjawab, namun, keluarga utama jarang mempedulikan situasi kami, setelah berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka tidak hanya tidak memberikan kami beberapa sumber daya tambahan, untuk peningkatan bela diri di keluarga cabang, tetapi mereka bahkan meminta lebih banyak. Cat, lelaki tua berambut putih, juga mengangguk. Ya, itu benar. Awalnya, kami hanya perlu mengirimkan 50% dari apa yang kami dapatkan. Tetapi secara bertahap, meningkat menjadi 60 atau 70% dalam beberapa tahun terakhir. Kami tidak mengeluh tentang apapun, tetapi beberapa bulan yang lalu, mereka meningkatkan persyaratan menjadi 80%. Jika kita cukup beruntung untuk mendapatkan 100 rumput berjiwa, kita perlu memberikan 80 potong kepada keluarga utama, dan hanya bisa menyimpan 20 sisanya untuk kami sendiri. Kamu harus menyerahkan sebanyak itu. Wajah Jack menjadi gelap, ketika dia mendengar penjelasan Cat, itu sudah keterlaluan. Bagaimanapun, orang-orang dari keluarga cabang ini mempertaruhkan hidup mereka, dan pergi ke hutan untuk mencari rumput berjiwa dan daging monster. Namun, keluarga utama hanya mengizinkan mereka menyimpan 20% dari apa yang mereka peroleh dengan susah payah. Keluhan di hati mereka hanya akan semakin dalam jika ini terus berlanjut. Jack memikirkannya, sebelum dia dengan sungguh-sungguh bertanya. Apakah ayahku mengetahui tentang hal ini? Bab 1082. Kami tidak tahu, apakah Tuan White mengetahui tentang masalah ini, dan kami tidak berani bertanya. Kami khawatir akan menyinggung orang lain, jika kami mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Orang tua itu adalah salah satu kepala keluarga cabang, dia berbicara dengan cemberut, dan ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajahnya. Jelas, mereka sangat takut kepada anggota keluarga utama, akan tetapi, mereka ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya tambahan, untuk peningkatan bela diri keluarga cabang. Siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini? Jack bertanya. Penatua pertama, bertanggung jawab ketika persyaratannya 50%, tetapi dia kemudian harus mengelola hal-hal lain. Sehingga, penatua ketiga kemudian yang menggantikannya, dan bertanggung jawab atas masalah ini. Lancelot tersenyum. Tidak lama setelah dia ditugaskan untuk mengelola sumber daya peningkatan bela diri, dia memberitahu kami bahwa manajemen atas memutuskan untuk menaikkannya menjadi 60%, dan dia mengatakan itu di dalam sebuah pertemuan.
Dia mengatakan bahwa keluarga utama telah berkembang dengan baik, dan banyak dari anak-anak mereka yang memiliki terobosan. Kami diminta untuk memperhatikan keluarga utama, dan berkorban lebih banyak. Mereka juga mengatakan, mereka akan membiarkan kami menyimpan sebagian dari sumber daya, setelah keluarga utama menjadi lebih baik. Cat, lelaki tua berambut putih, juga mengangguk. Ya, kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh kepala keluarga utama. Bagaimanapun, yang terbaik adalah memusatkan sumber daya, dan membiarkan sejumlah generasi muda menerobos, dan kami tidak masalah dengan semua itu. Sayangnya, jumlah permintaannya meningkat lagi, tidak lama setelah itu. Penatua yang lain ikut menimpali. Benar, beberapa orang sudah menyuarakan ketidakbahagiaan mereka, ketika persyaratan naik menjadi 70%, tetapi penatua ketiga membunuh mereka di depan semua orang. Dia sangat marah, dan mengatakan bahwa anggota keluarga cabang tidak pengertian, dan mengatakan kita seharusnya melayani keluarga utama. Orang-orang dari keluarga cabang jelas sangat marah, tetapi mereka tidak berani menyuarakannya dengan keras. Mereka hanya bisa menahannya, karena ada manajemen yang ketat antara keluarga utama dan keluarga cabang. Sebuah pemikiran kemudian muncul di benak Jack, ketika dia mendorong lebih jauh lagi. Ngomong-ngomong, apakah sumber daya ini disimpan dengan aman oleh penatua ketiga, setelah dikumpulkan? Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sangat curiga, kenaikan tanpa henti dalam penyerahan sumber daya dari keluarga cabang, bukanlah ide ayahnya, dan itu adalah tindakan sewenang-wenang dari penatua ketiga. Penatua ketiga khawatir tindakannya akan terungkap, itulah sebabnya, dia membunuh mereka yang melanggar persyaratan, dan secara efektif, hal itu akan membungkam anggota keluarga cabang, meskipun mereka merasa tidak puas. Selain itu, keluarga cabang jauh dari keluarga utama, dan sulit bagi mereka untuk datang ke keluarga utama dalam keadaan normal. Bahkan, jika mereka datang ke sini, mereka mungkin tidak dapat bertemu siapapun dari keluarga utama. Selain itu, mereka juga khawatir, memang itulah yang diinginkan oleh keluarga utama, dan penatua ketiga akan membunuh mereka, jika ada dari mereka yang memprotesnya. Jadi, mereka hanya bisa menahan diri, dan menanggungnya selama bertahun-tahun. Jack merasa, alasan mereka bisa mengumpulkan keberanian dan memberitahunya apa yang terjadi adalah, karena dia bukan anggota keluarga utama sebelum ini. Dia juga telah membantu, dengan mengundang mereka untuk tinggal dan minum bersama, sambil berbagi apapun yang mereka pikirkan. Oleh karena itu, para kepala dan tetua keluarga cabang ini, cukup berani untuk menceritakan semua keluhannya. Lancelot menambahkan, Tuan White pasti khawatir, jika hanya satu orang yang bertanggung jawab atas hal-hal ini, penggelapan mungkin terjadi. Sehingga, penatua ketiga hanya bertugas untuk mengumpulkan sumber daya dari kami. Dia harus menyerahkan sumber daya kepada Nyonya pertama, bagaimanapun juga, Nyonya Lily bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, dan melakukan pembukuan atas keluar masuk sumber daya tersebut. Ekspresi Jack menjadi gelap, ketika dia mendengar penjelasan Lancelot, dan semuanya mulai terasa masuk akal baginya. Bab 1083. Hari ini, penatua ketiga telah berbicara secara terbuka atas nama Lily, dan ditambah dengan rumor, tentang seberapa dekat mereka akhir-akhir ini. Ini membuatnya yakin, Lily dan penatua ketiga, bekerja sama dan bertanggung jawab untuk meracuni ayahnya. Sepertinya, itu belum semuanya. Mereka pasti telah bekerja sama, untuk menggelapkan banyak sumber daya peningkatan bela diri. Beberapa kepala keluarga cabang agak terkejut, ketika mereka melihat Jack terdiam beberapa lama, dengan ekspresi muram di wajahnya. Salah satu tetua keluarga cabang, segera mengalihkan pembicaraan dan berkata, Tuan Muda Jack, jangan salah paham dengan kami. Kami mengatakan semua ini tanpa dendam, hanya untuk melepaskan sesuatu yang mengganjal di dada kami. Kami merasa, keluarga cabang masih kekurangan sumber daya peningkatan bela diri, tidak lebih dari itu. Kepala keluarga cabang lainnya ikut berkata, Ayo, mari kita minum, Tuan Muda Jack. Kami tidak pernah mencurigai penatua ketiga dan Nyonya pertama. Dia adalah istri kepala keluarga, jadi, kami yakin dia tidak akan melakukan sesuatu seperti itu. Lancelot, khawatir Jack akan marah, dan semuanya memang ide keluarga utama. Dia segera mengangkat gelas anggurnya dan menghibur, benar, Tuan Muda Jack. Kami hanya mengatakan apa adanya, dan kami tidak berani membuat asumsi. Selain itu, keluarga utama telah berkembang dengan baik, dan kami akhirnya menjadi salah satu dari 8 keluarga bayangan. Kami sangat senang, keluarga kita telah tumbuh menjadi lebih kuat. Jack memandang kerumunan sebelum berkata, jangan khawatir. Aku mengundang semua orang ke sini, sehingga aku bisa mendengarkan kekhawatiran dan keluh kesah dari kalian semua.
Aku tidak yakin, mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak sumber daya peningkatan bela diri, dan aku juga tidak yakin, apakah ini keputusan ayahku dan tetua lainnya setelah pertemuan. Aku akan menanyakan masalah ini kepada ayahku, atas nama semua anggota keluarga cabang. Terkejut, Chad berkata, tidak. Tuan Muda Jack, jika kamu bertanya kepada mereka, Penatua ketiga dan Nyonya pertama akan sangat marah ketika mereka mengetahui hal ini. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka akan membunuh kami semua. Itu benar, Tuan Muda Jack. Tambah Lancelot. Jika kamu bertanya, dan jika ini benar-benar keputusan yang dibuat semua tetua dalam pertemuan, Penatua ketiga tidak akan senang, dan mengatakan kami telah berkonspirasi untuk melawannya. Namun, jika ini bukan keputusan yang dibuat oleh tetua keluarga utama, dan seseorang telah menyelewengkan sumber daya tambahan bela diri, mereka akan sama marahnya, dan kita masih akan menderita nasib terbunuh. Jack tersenyum dan mengangkat gelas anggurnya, ketika dia melihat ekspresi ketakutan di wajah pihak lain. Ayo angkat gelas kita, dan mari habiskan minuman ini. Sekelompok orang saling melirik dengan cemas, tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran Jack. Mereka dengan hati-hati menghabiskan anggur di gelas mereka, ketika mereka melihat bagaimana Jack menghabiskannya. Jack meletakkan gelas itu dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku tidak bodoh. Aku akan diam-diam menanyakan hal ini kepada ayahku, dan aku tidak akan membiarkan tetua ketiga dan Nyonya pertama mengetahuinya." Anggota keluarga cabang akhirnya bisa merasa lega, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jack. "Terima kasih, Tuan Muda Jack." Lancelot segera memberi isyarat kepada Jack, dengan ekspresi tulus di wajahnya. "Tuan Lancelot, bagaimana dengan ini? Besok, cari tempat untuk berkumpul, setelah kalian semua meninggalkan area keluarga utama. Tuan Lancelot harus datang kepadaku sendiri besok pagi, aku akan memberitahukan kepadamu tentang situasinya, dan kamu bisa menyampaikan pesan kepada yang lain." Jack berbicara kepada orang-orang di ruangan itu, merasa bersalah dan dengan tulus berkata, "Aku akan bertanya kepada ayahku, tentang apa yang telah kalian katakan, dan kita akan segera tahu, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku tidak akan membiarkan Penatua ketiga dan yang lainnya, mengetahui tentang pertemuan ini. Ini adalah masalah besar, dan kami pasti akan menangani situasi ini dengan hati-hati, jika Penatua ketiga dan Nyonya pertama menggelapkan sumber daya peningkatan bela diri." Bab 1084. Kalau begitu, Tuan Muda Jack, kami berterima kasih atas perhatianmu untuk bertindak. Sebenarnya, kami hanya perlu mengeluh dan mengekspresikan keinginan kami. Kami tidak membutuhkan yang lain. Jelas seorang lelaki tua, dengan hati-hati. Alasan utamanya adalah, karena tidak ada cara lain, untuk bisa meningkatkan kemampuan bela diri keluarga cabang kami. Faktanya, kami memiliki beberapa anak muda yang berbakat, di antara keluarga cabang, tetapi kami kekurangan sumber daya. Kami bisa mengatakan, sumber daya yang kami miliki benar-benar langka, dan itu mengakibatkan perkembangan lambat pada tingkat bela diri mereka. Sayangnya, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Lancelot juga mengangguk. Hal yang sama berlaku untuk keluarga cabang kami. Generasi muda berbakat kami, sangat tidak yakin dengan peningkatan bela diri mereka, karena kami kekurangan sumber daya, dan mengeluh sepanjang waktu. Bagaimanapun, mereka harus menggunakan sumber daya yang lebih baik, dan rumput berjiwa yang berkualitas baik, jika ingin meningkatkan kecakapan bela diri mereka. Kami tidak dapat melakukan apapun untuk membantu mereka, hanya bisa menawarkan kata-kata penghiburan kepada mereka. Pria tua berambut putih juga mengangguk. Itu benar, aku berjanji kepada cucu perempuanku, sebelum aku datang ke sini, untuk memberitahu anggota keluarga utama tentang masalah ini. Namun, aku tidak terlalu berharap, karena aku tidak tahu harus berbicara dengan siapa, atau kepada siapa aku harus bercerita. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berambut putih berhenti dan melirik Jack. Sebelum melanjutkan, aku harus berterima kasih kepada Tuan Muda Jack, karena telah mengajukan permintaan seperti ini. Kami sudah mendiskusikannya, dan memutuskan untuk memberitahumu tentang kekhawatiran kami. Lancelot mengangkat gelas anggurnya, dan bersulang untuk Jack. Menyelesaikan anggurnya sekaligus, dia berbicara, "Tuan Muda Jack, sebagai pewaris utama keluarga White, kamu telah menghormati kami dengan mengundang kami makan malam. Jika kamu menganggap masalah ini terlalu rumit, tidak apa-apa bagi kami, jika kamu tidak melakukan apapun. Mohon abaikan saja apa yang kami katakan." Jack sangat emosional ketika mendengar kata-kata ini. Tampaknya, ada perbedaan status yang besar, antara keluarga cabang dengan keluarga utama. Kalau tidak, semua orang dari keluarga cabang ini, tidak akan terlalu takut, untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka, dan juga tidak akan mengatakan kata-kata yang begitu rendah hati.
Mereka benar-benar ingin memberitahu Jack tentang masalah ini, karena mereka sangat berharap seseorang akan menegakkan keadilan untuk mereka dan merawat mereka. Namun, pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan rasa khawatir. Mereka khawatir akan mengundang murka Penatua Ketiga dan Lily, jika keduanya akan mengetahui masalah ini, dan keduanya akan mencari masalah dengan keluarga cabang. Itu akan menjadi akhir bagi mereka. Jangan khawatir, aku mengerti. Jack tersenyum dan meminum wine di gelasnya. Sebelum melanjutkan, aku akan berusaha sebaik mungkin. Jangan khawatir, aku yakin itu akan segera membaik. Akan ada aturan baru yang bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, Tuan Muda Jack. Izinkan aku bersulang untuk menghormatimu. Pria tua berambut putih itu sangat tersentuh ketika dia mendengar keyakinan Jack. Jelas, hanya ada sedikit orang dari keluarga utama yang bisa memahami keinginan mereka yang berasal dari keluarga cabang. Sebelum mereka datang, mereka ragu-ragu untuk waktu yang lama, untuk menceritakan semua yang terjadi, khawatir Jack akan marah kepada mereka. Mereka juga khawatir, Jack akan takut pada Penatua Ketiga dan Lily. Sepertinya, Jack benar-benar perhatian kepada mereka. Sebuah pemikiran kemudian muncul di benak Lancelot ketika dia perlahan memulai. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Jack, Penatua Ketiga memiliki tingkat bela diri yang tinggi, dan Lily adalah istri pertama ayahmu. Kamu harus berhati-hati. Ketika aku menonton pertandingan hari ini, nyonya pertama sepertinya tidak terlalu menyukaimu. Kepulanganmu dan semua yang terjadi terlalu tiba-tiba, aku khawatir mereka tidak akan menerimamu di dalam hati mereka. Lancelot telah melihat banyak orang berperang dalam perang saudara, hanya demi merebutkan kekuasaan. Jangan khawatir, aku sudah mengetahuinya. Ayo kita minum. Jack mengangguk. Mereka semua minum sebentar, kemudian berbasa-basi sejenak sebelum berangsur-angsur pergi. Bab 1085. Kepala keluarga cabang datang ke paviliun yang agak terpencil, dan mereka semua duduk di sana setelah meninggalkan tempat tinggal Jack. Salah satu dari mereka kemudian berbicara. Semuanya, apakah kalian pikir kita bisa mengandalkan Tuan Muda Jack? Itu cukup mengkhawatirkanku, mengingat dia baru saja kembali ke keluarga White. Aku pikir banyak orang belum bisa menerimanya, Penatua Ketiga dan Lily mungkin bekerja sama untuk melawannya. Apakah menurut kalian dia benar-benar bisa membantu kita? Pria tua lain dengan tersenyum menjawab, tidak masalah bagiku, apakah dia dapat membantu kita atau tidak. Sudah sulit baginya, untuk mengatakan apa yang dia katakan barusan. Aku sudah cukup senang, ketika dia mengundang kita untuk makan malam, dan mau mendengarkan pendapatku, untuk waktu yang sangat lama. Aku merasa jauh lebih lega, setelah aku mengeluarkan semua keluh kesahku. Hahaha, tepat sekali. Aku juga merasa sangat nyaman. Lancelot tertawa, dia kemudian berkata. Bagaimana dengan ini, mari kita semua perlahan meninggalkan keluarga utama besok pagi. Kalian bisa menungguku di dasar Gunung Naga, yang tidak jauh dari keluarga utama. Aku akan berbicara dengan Tuan Muda Jack besok, dan mari kita lihat apa yang dia katakan. Lagi pula, dia sudah menyuruhku untuk menemuinya sendirian besok pagi. Cat mengerutkan kening dan bertanya, ini sudah larut malam. Apakah dia masih akan pergi, dan menanyakan masalah itu kepada ayahnya? Itu, aku tidak tahu, tapi aku akan tetap pergi menemuinya, karena dia bilang begitu. Aku tidak bisa tidak muncul begitu saja. Lancelot tersenyum pahit. Kembalilah dan istirahatlah lebih dulu, aku harap Jack bisa terus maju. Jika dia bisa tumbuh dewasa dan sukses menjadi kepala keluarga, hari-hari yang lebih baik ada di depan kita. Setelah kelompok anggota keluarga cabang pergi, Jack datang ke tempat Nash tinggal. Salam, Tuan Muda. Ketika dia tiba di pintu, dua pria muda yang menjaga pintu menyambutnya dengan keras, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Ya, terima kasih atas kerja keras kalian. Jack mengangguk, sebelum melanjutkan berjalan. Sebelum Jack memasuki ruangan, Jack mendengar Nash sedang mengobrol dengan Joan. Dia berhenti di tempat, dan mendengarkan dengan seksama. Joan, aku minta maaf, atas apa yang telah terjadi kepada kalian berdua selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu, bagaimana harus menebusnya untuk kalian berdua. Seandainya, kepala pelayan tidak memberitahuku apa-apa, aku tidak akan mengetahui, kamu tidak menerima uang yang aku kirimkan untukmu. Aku juga tidak akan mengetahui, Jack tidak mendapatkan teknik seni bela diri, dan sumber daya peningkatan bela diri, yang telah aku kirimkan kepadanya. Nash, yang sedang berbaring di tempat tidur, menghela nafas dan terus berbicara. Kurasa, tidak akan mudah untuk menyembuhkan racunku. Aku tidak takut mati,
Tapi, aku benar-benar khawatir Lily atau orang lain akan bekerja sama untuk melawanmu dan Jack setelah aku mati. Joan tersenyum pahit dan berkata, Jack adalah putra yang hebat dan dia sangat luar biasa. Dia tidak mengecewakanku, meskipun dia tidak menerima hal-hal yang telah kamu berikan kepadanya, dia masih menjadi pria seperti sekarang ini. Aku dulu sangat mengkhawatirkannya, selama 5 tahun dia berada di medan perang, tapi aku tahu dia akan kembali dengan selamat. Seperti yang diharapkan, dia kembali dan tumbuh menjadi dirinya yang sekarang. Terima kasih, Joan. Kamulah yang membesarkan putra kita, menjadi seseorang yang luar biasa. Nash memegang tangan Joan dengan penuh semangat saat dia bertanya, suaranya dipenuhi dengan kasih sayang yang membara. Joan, apakah kamu membenciku? Apakah kamu membenci ketidakmampuanku bertahun-tahun yang lalu?